Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Senang bisa bertemu dengan kalian-kalian di kesempatan malam ini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, yaitu terkait aplikasi atau software WK. Ya, jadi, apa itu WK? WK adalah perangkat lunak open source untuk data mining ya dan machine learning yang dikembangkan dari Waikato, salah satu universitas di New Zealand. Jadi di WK itu kita dapat processing data, pembersihan, normalisasi, beberapa atribut gitu, klasifikasi, clustering, asosiasi, visualisasi, evaluasi, dan lain sebagainya. Dan di WK ini kita dapat menggunakan beberapa format data, salah satunya itu CSV, bisa kita sambungkan, kita buat di Excel gitu, atau format ARFF. ARFF. Dan tentunya di software ini memiliki beberapa dampak kelebihan ataupun kekurangan. Kelebihannya itu gratis dan open source, dapat diakses gitu, mudah digunakan untuk pemula, kompatibel dengan beberapa algoritma dan format data, dukungan komunitas dan dokumentasi yang luas, serta cocok untuk riset akademik dan pembelajaran machine learning. Di sisi lain, kekurangan WK yaitu terdapat dataset yang besar dibandingkan Python dan lain-lain, fokus pada batch processing bukan real time, serta UI UX yang agak ketinggalan zaman ya dibandingkan software yang lain gitu. Monggo bisa dilanjut. Sini akan mendemokan sedikit menggunakan WK. Anda dapat menekan tombol Explorer, kemudian Open File. Ini directory yang apa Anda simpan. Anda simpan di mana? Berhubung kami menyimpannya di folder C, lalu ini biologi, kemudian ubah dalam bentuk CSV. Kami di sini akan menunjukkan data. Sebelumnya klik install, apply, klasifikasi, dan klik hasil ini belum terklasifikasi ya. Kemudian untuk mengklasifikasikannya, pilih filter, unsupervised, atribut, lalu ke 6 nominal. Apply, kemudian klasifikasi lagi, dan start. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan untuk penggunaan atribut. Bagi contohnya, kita akan memilih salah satu atribut. Kita tekan ya saja. Sudah, langsung kita start. Dilihat sini ini menampilkan saja jadi yang paling penting sampai yang kecil dan set yang kita inspirasikan. Sini saya akan langsung mendemonstrasikan klasifikasi data terkait pertumbuhan data. Di sini kami akan menggunakan model klasifikasi yaitu random forest. Klik di classifier, terus lalu di trace dan klik random tree. Setelah random tree diklik, kita akan menggunakan option cross validation karena jika kita mengambil untuk use training set, maka model akan cenderung lebih menghafal data bukan memprediksi data. Setelah itu kita akan langsung bisa start untuk membandingkan hasilnya. Sudah dilihat
di sini correctly classification instance atau bahkan prediksi yang berhasil hanya berkisar 49%. Hal ini jelas sangat buruk jika kita memprediksi suatu data. Maka dari itu kita akan sedikit mengubahnya dengan cara klik per proses dan kita cari filter yaitu resample. Guna dari filter resample sendiri adalah untuk agar data minor bisa langsung diberi tambahan data agar sama dengan data mayor. Kita langsung klik draw milestone sebagai kelas lalu di apply. Nah, kita klik resample pada filter, maka kita akan langsung mengklasifikasikan. Kita akan langsung klik start. Maka bisa dilihat data yang berhasil terprediksi yaitu sebesar 89%. Data yang gagal diprediksi yaitu sebesar 10%, dan nilai statistik apa atau nilai prediksi dalam penggunaan model ini sebesar 0,7. Ini tergolong baik karena statistik sendiri memiliki parameter maksimal 1, dan jika di bawah 0,5 maka model akan memprediksi secara acak. Ini bisa dilihat 0,7 sudah lumayan baik. Sebagai perbandingan, kami akan menggunakan model classifier lain, yaitu SMO. Sebagai perbandingan, kita akan menggunakan SMO sebagai classifiernya. Nah, bisa dilihat pada data yang berhasil diprediksi sebesar 92% dan data yang gagal diprediksi 7,7%. Hal ini menunjukkan bahwa prediksi lebih bisa dilihat pada perbandingan data yang berhasil diprediksi ini meningkat menjadi 92%. Pada classifier model lain yaitu random forest yang hanya sebesar 89%, dan untuk jumlah prediksi yang gagal sebesar 7,7%. Lalu untuk kapas statistiknya meningkat menjadi 0,8, dan ini sudah mulai mendekati sempurna, dan mean absolute error atau rata-rata error absolut yaitu sebesar 0,07. Hal ini jelas mendekati 0 dan akan termasuk sebagai model yang memiliki presentasi kegagalan yang rendah. Setelah itu, data yang kita inputkan yaitu sebesar 193 dengan perbandingan 178 data benar dan berhasil prediksi dan 15 data gagal diprediksi. Setelah itu, untuk TP rate dan recall ini memiliki nilai yang sama, yaitu 0,98% untuk kelas 0. Artinya apa? Yaitu artinya persentase model memprediksi ini sangat tinggi, yaitu sebesar 0,94. Dan ini jelas mendekati 1, yang artinya model ini mendekati nilai sempurna. Lalu untuk presisinya yaitu 0,9 untuk kelas 0 dan kelas gagal. Data tumbuhan gagal dan data tumbuhan berhasil ini sama-sama 9 untuk presisinya. Lalu untuk nilai recall-nya seperti yang tadi TP rate, dan untuk ROC areanya yaitu 0,92 ini jelas sama. Hal ini mengindikasikan bahwa model tidak cenderung menghafal data, tapi cenderung memprediksi data. Lalu untuk matriksnya sendiri yaitu sebanyak data pada tumbuhan yang gagal tumbuh yaitu ada 92, dan model berhasil memprediksi sebanyak 92 dan hanya gagal memprediksi 5. Lalu untuk kelas 1 yaitu kelas yang berarti tumbuhan itu berhasil tumbuh, yaitu ada model berhasil memprediksi sebanyak 86 data dan sebanyak 10 data dia
model tersebut gagal memprediksi. Mungkin cukup sekian pendemonstrasian ini, bisa ditutup, monggo Mas. Baik, terima kasih sebagai penutup. Proyek WK tentang pertumbuhan tanaman ini menunjukkan bagaimana teknologi machine learning dapat diterapkan dalam bidang pertanian untuk memprediksi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan tanaman. Dengan menggunakan WK, kita dapat menganalisis data historis terkait faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, atau jenis tanah yang berpengaruh pada perkembangan tanaman. Dengan memanfaatkan berbagai algoritma yang tersedia di WK, kita dapat membangun model prediktif yang dapat membantu petani dalam membuat keputusan yang lebih baik, seperti contohnya itu kapan waktu yang tepat untuk menanam, atau bagaimana cara mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Harapannya, melalui pemanfaatan alat seperti WK ini, kita dapat membawa inovasi dalam dunia pertanian dan meningkatkan produktivitas serta ketahanan pangan. Terima kasih atas perhatian kita semua, dan semoga proyek ini dapat menjadi langkah awal menuju solusi pertanian yang lebih cerdas dan efisien. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.